Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Mas Solah. Dan kali ini saya akan membahas hal yang sering ditanyakan. Kapan seleksi CASN 2024 dibuka? Dan sebelum saya membahas lebih lanjut, bagi yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe dan juga aktifkan lonceng di sebelah tombol subscribe supaya tidak ketinggalan informasi seputar seleksi ASN baik CPNS maupun P3K. Yang sudah melakukannya semoga lolos di seleksi tahun ini. Baik, jadi kenapa saya menyebutnya seleksi CASN bukan seleksi CPNS? Karena ASN itu terdiri dari PNS dan P3K, jadi seleksi yang dibuka bukan cuma untuk CPNS, melainkan juga P3K. Untuk perbedaannya sudah pernah saya bahas di video sebelumnya, dapat diklik di tombol di atas. Baik, jadi kapan seleksi yang dibuka? Berdasarkan informasi dari kompas.com. Tahun ini sebenarnya direncanakan seleksi CPNS itu dibuka hingga 3 kali. Ditetapkan dalam rancangan undang-undang yang telah ditetapkan undang-undang yang baru, yaitu setahun bisa 3 kali. Periode pertama jika gagal atau belum terpenuhi, maka akan diadakan periode kedua dan periode ketiga. Rencananya seperti itu, namun yang terjadi ternyata tidak demikian. Karena ternyata seleksi CASN dilakukan sebanyak 3 periode. Periode yang dimaksud di sini adalah periode pertama itu untuk seleksi CPNS sekolah kedinasan atau beasiswa ikatan dinas. Jadi seleksi ini digunakan bagi lulusan SMA yang ingin melanjutkan kuliah, dan ketika lolos kuliah tersebut itu akan langsung menjadi CPNS statusnya. Jadi jika lulus langsung penempatan. Dan seleksi ikatan dinas ini atau sekolah kedinasan ini itu gratis, sampai kuliahnya juga gratis sampai lulus dan langsung penempatan karena dia statusnya CPNS dari awal. Untuk penjelasan lebih lanjut tentang seleksi sekolah kedinasan sudah pernah saya bahas di video sebelumnya. Bagi yang ingin menontonnya atau lulusan SMA atau punya saudara yang tertarik, silahkan klik video yang dapat diklik di tombol di atas. Kemudian periode yang kedua setelah sekolah kedinasan adalah periode untuk seleksi CPNS dan P3K di instansi pusat. Instansi pusat itu terdiri dari kementerian dan lembaga yang ditempatkan bisa di pusat atau di Jakarta ataupun di daerah. Namun daerah itu bukan Pemda, melainkan kementerian yang memiliki penempatan di daerah. Contohnya misalkan Kementerian Agama ada di kampus-kampus negeri yang tersebar di seluruh Indonesia, atau mungkin kementerian yang memiliki balai atau unit yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Itu untuk periode yang kedua. Kemudian periode yang ketiga adalah seleksi CPNS dan P3K yang formasinya ditempatkan di pemerintah daerah. Nah, kalau pemerintah daerah jika melamar di formasi ini, maka penempatannya hanya bisa di daerah yang dipilih saja. Misalkan milih Provinsi Jawa Tengah, berarti nanti dapat ditempatkan di seluruh provinsi. Atau mungkin memilih yang formasinya di pemerintah daerah kabupaten atau kota tertentu, berarti penempatannya di kabupaten atau kota yang telah dipilih. Jadi tidak akan dipindah jauh-jauh. Berbeda dengan yang di pusat. Kalau pusat itu bisa dipindah-pindah, bisa sampai ke luar pulau. Nah, jadi sebaiknya ikut mana? Apakah bisa ikut semuanya? Jawabannya tidak bisa. Karena kalau sudah memilih satu seleksi atau satu periode, maka hanya bisa mengikuti periode itu saja. Jika gagal, maka tidak ada kesempatan kedua. Misal sudah mendaftar di formasi instansi pusat, kalau gagal tidak bisa mendaftar di instansi daerah. Dan ini jadwalnya tidak bersamaan. Rencana sebelumnya itu sekolah kedinasan itu April, terus instansi pusat itu di bulan Juni, dan instansi daerah itu di bulan September. Jadi instansi pusat dan daerah itu selisih bulannya lumayan jauh. Itu jadwal rencana awalnya ya, tapi karena sekarang jadwalnya sepertinya mundur, sekolah kedinasan itu baru ujian di bulan Juli ini. Dan informasi yang beredar itu seleksi CPNS dan P3K di instansi pusat akan diumumkan di bulan Juli ini. Namun sampai sekarang masih belum ada kepastian karena bisa jadi mundur sampai bulan Agustus. Apakah baiknya kita mendaftar di instansi pusat atau instansi daerah? Nah, itu teman-teman harus tentukan pilihan dari sekarang. Karena misal teman-teman sudah mengikuti instansi pusat dan nggak lolos atau gagal di seleksi tahapan manapun, itu sudah nggak ada kesempatan untuk mendaftar di instansi daerah. Nah, sekarang seleksinya itu sebenarnya kapan? Yang pastinya, untuk tanggal pastinya itu dari BKN maupun Kementerian RP itu belum mengumumkan. Belum ada informasi pasti kapan seleksi akan dibuka. Nah, terus kalau begitu apa yang harus disiapkan? Teman-teman perlu menyiapkan data-data ini.
Data-data ini adalah syarat pendaftaran yang umum dan selalu berulang setiap tahunnya. Yang pertama adalah KK, kedua KTP, ijazah, transkrip nilai, pas foto latar belakang merah, dan swafoto atau foto selfie. Untuk semua file ini, itu yang dibutuhkan adalah soft file. Jadi misal KK yang di-scan adalah KK asli, KTP juga KTP asli, ijazah juga ijazah asli, bukan ijazah legalisir, transkrip juga transkrip asli, bukan transkrip legalisir. Karena semuanya di-scan, bukan difotokopi. Jadi tidak boleh meng-scan hasil legalisir, karena itu akan menggagalkan proses administrasi. Untuk pas foto, pastikan pas fotonya terbaru dan latar belakang merah dengan foto formal, tidak dengan foto dengan gaya bebas. Kalau foto selfie, itu selfie yang dimaksud adalah ketika kita melakukan pendaftaran di websitenya. Websitenya itu sscasn.bkn.go.id. Nanti ketika kita mendaftar, kita diminta untuk verifikasi identitas menggunakan foto asli kita. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih buat teman-teman semuanya yang ingin mendapatkan informasi secara cepat, bisa join di grup yang linknya ada di deskripsi. Saya Solah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.